Hai, saya perwakilan dari kelompok Laskar Kristus dari Universitas Kristen Petra, tepatnya jurusan Desain Komunikasi Visual. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknik presentasi. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Daniel Yohanes, dan yang kedua Raymond, yang ketiga Andi, yang keempat Ronald, yang kelima Wilson, dan yang terakhir Christiansyah. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan mulai berpresentasi tentang liberalisme ini. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Lalu kita beranjak ke ciri-ciri sistem politik liberalisme. Dibagi menjadi lima ciri-ciri ya. Yang pertama, sangat menekankan kebebasan kemerdekaan. Dan yang kedua, sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan terbagi atas kekuasaan legislatif. Dan yang keempat, instruktur segala berusaha untuk mewujudkan demokrasi. Dan yang terakhir, melakukan sekularisme. Lalu nilai-nilai dasar liberalisme dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama pun kita berikan contoh tiga. Tiga contoh tersebut bisa dari bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Lalu nilai dasar liberalisme yang kedua adalah adanya pengakuan terhadap kesamaan manusia. Seperti apa ya contohnya? Kayak kita mengemukakan pendapat di tempat umum. Dan yang ketiga, nilai dasar liberalisme yang ketiga adalah berjalannya hukum. Berjalannya hukum ini seperti contohnya negara berfungsi untuk membela dan mengayomi rakyat gitu. Kita lanjut ke pokok-pokok liberalisme. Pokok-pokok liberalisme dibagi menjadi tiga pokok, yaitu yang pertama, kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Dasar-dasar dari liberalisme tersebut dibagi menjadi 7 bagian. 7 bagian, yang pertama adalah kesempatan yang sama, yang kedua dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dan yang ketiga adalah pemerintah harus mendapat persetujuan dari pemerintah, dari yang diperintah. Yang keempat, berjalannya hukum. Kelima adalah pusat kepentingan adalah individu. Dan yang keenam, negara hanyalah alat. Dan yang terakhir adalah tidak menerima ajaran dogmatisme. Lalu liberalisme itu dibagi menjadi berapa macam ya? Sebenarnya sih dibagi menjadi dua, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme modern. Liberalisme klasik itu seperti apa ya? Bisa dibilang liberalisme yang timbul pada awal abad 16. Sedangkan liberalisme yang modern yang saat ini sedang ada itu muncul sejak abad 20. Kita beranjak ke paham liberalisme. Paham liberalisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi dan kebebasan, dan yang kedua, kapitalisme dan kebebasan. Apa perbedaan dari dua ini? Kita mulai dari menjelaskan demokrasi dan kebebasan. Itu yang paham yang pertama ya. Paham yang pertama itu termuat dari nilai-nilai HAM, karena demokrasi dan HAM merupakan satu kesamaan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu kapitalisme dan kebebasan. Kapitalisme dan kebebasan bisa dilihat dari tatanan-tatanan ekonomi, memainkan masyarakat, peranan rangkap, dan memajukan masyarakat yang bebas. Kira-kira liberalisme itu
memiliki kelebihan apa enggak ya? Saya akan menjelaskan tentang kelebihan liberalisme. Kelebihan liberalisme bisa saya jabarkan menjadi 7 bagian, yaitu yang bagian yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber daya produksi. Dan kelebihan yang ketiga adalah timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi. Yang keempat, menghasilkan barang-barang yang bermutu tinggi. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi. Sedangkan yang keenam, merupakan sebuah kontrol sosial yang sehari-hari kita jumpai di kehidupan masyarakat sekitar kita. Dan yang terakhir adalah masyarakat dapat memilih partai politik tanpa gangguan. Kalau kita sudah berbicara tentang kelebihan ya, sekarang saya beralih ke kekurangan liberalisme. Kira-kira ada berapa banyak ya kekurangan liberalisme itu ya? Kekurangan liberalisme dibagi menjadi 5. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksplorasi golongan pekerja. Yang ketiga, sering muncul monopoli. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Yang kelima, pemerintah sulit mengadakan dan memberi kontrol. Kira-kira negara liberalisme itu yang seperti apa ya? Kalian mungkin agak bingung, negara liberalisme itu yang seperti apa? Mungkin saya bisa memberikan beberapa contoh negara yang menganut liberalisme ini. Yang pertama, contohnya Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Panama, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Sekian presentasi tentang liberalisme dari kelompok kami.